Hai Sobat Koko, balik lagi nih di podcast Sobat Koko. Podcastnya mereka yang ingin maju dengan cara seru. Yes, tentunya barengan sama kita berdua ya. Betul. Ada Fahri Rama. Dan juga ada Leila Aderina. Ya, kita berdua bakal ngobrol bareng dengan Betul. salah satu bisa dibilang narasumber yang informatif banget, tentunya Pastinya. memberikan manfaat buat kita semua nih Sobat Koko. Akan muncul lagi nih ide baru pastinya kita di podcast Koko kali ini. Dan kira-kira hari ini kita kedatangan siapa sih, Fahri? Oke. Jadi hari ini kita kedatangan senior officer 3 channel development. Wow. Itu dia ya. Jadi Siapakah? ini kita kasih teaser lagi ya. Boleh. Jadi beliau itu mengembangkan berbagai layanan yang senantiasa ditujukan untuk masyarakat Indonesia. Tuh Bapak Mardian, kita sambut ini dia. Wih, Bapak Mardian sehat Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sebelumnya kita berdua mau bilang terima kasih banyak Pak. Betul. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan untuk hadir di tengah kesibukan Bapak. Amin. Betul. Saya juga terima kasih udah diundang. Pastinya dong, kita akan menggali ini kira-kira tentang Pertashop ya Pak kali ini Boleh, ya Pak. boleh. Gali sedalam-dalam. Gali sedalam-dalamnya. Jadi kalau kita ngomongin Pertashop, waktu itu ada case nih Pak. Saya tuh pernah ada case di mana saya lagi jalan-jalan kebetulan ke daerah Bandung, ke Lembang Pak. Jadi waktu itu saya lagi di Lembang tuh kehabisan bensin Pak. Mobil saya jadinya nggak bisa jalan. Terus akhirnya kan jauh ya Pak ya untuk cari SPBU. Saya sempat nanya sama warga sekitar dan katanya ada sekitar 500 meter itu ada Pertashop Pak. Untungnya ada Pertashop itu. Jadi terselamatkan itu, liburan saya tuh Betul, terselamatkan. karena ini teman saya nggak bisa isi bensin selain Pertamina Pak. gitu. Itu Pak. Wes, Harus- Mending dia dorong mobil. Merah terus. putihnya ada ya. Itu Iya, dia, darah daging. Nah, ini kira-kira kalau kita ngobrol soal Pertashop juga, itu tujuannya tuh sebenarnya apa sih Pak untuk dari Pertashop itu sendiri? Ya, alhamdulillah lah Sobat Koko udah merasa terbantu dan memang itu tujuannya. Pertashop ini adalah SPBU Pertamina skala kecil ya, yang memang untuk mendekatkan plan BBM ke pintu rumah masyarakat. Nah, jadi masyarakat tinggal melangkah nyampe gitu. Iya, Memang iya, itu tujuan utamanya daripada dia mencari SPBU yang jaraknya 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo ada, 100 kilo ada. Jauh sekali. banget. Jadi dia pergi ke sana, ngisi, pulang udah habis. bener. Iya, ya. Jadi Biasanya emang nyetok ya Pak, bawa banyak nyetok, regen gitu banyak ya. gitu loh, kan bahaya ya kebakaran Iya, di jalan. Nah, iya, ini memang betul. tujuan utama itu mendekatkan pelayanan BBM berkualitas kepada masyarakat. Tapi itu Oke. tidak satu-satunya tujuan, ya. Ada yang lain, ya. Dengan skala Pertashop yang kecil ini akan merangsang banyak pengusaha baru nih. Karena invest nggak besar. Betul. Oh iya Pengusaha benar. baru kan masuk nih. Biasa kan SPBU gede-gede ya, Iya. miliaran, 5 miliar, 10 miliar. Ini bisa dengan modal berapa ratus juta aja pengusaha baru bisa tertarik ikut. Dan yang paling penting karena Pertashop ini banyak fokus di desa-desa, dia jadi semacam pusat bisnis baru di desa. Oh. Ya. Ya, dia sebagai traffic magnet ya, selain menjual BBM nanti bisa jual LPG, jual pelumas, jual produk UMKM. Jadi itu Iya. dia pusat keramaian baru lah nanti di desa. Jadi secara tidak langsung jangka panjang akan mendatangkan penghasilan buat desa itu sendiri ya. Wih. Desa jadi makmur ya, semua bahagia gitu. Wes, keren. Ibadah banget ya berarti Ibadah. selain bisnis juga ibadah juga nih Ai ya. Nah, ini kenapa Pertashop Pak? Pak ada singkatannya kah atau bagaimana? Ya, Pertashop. Pertashop itu kepanjangan Pertamina Shop. Oh. Pertamina Shop. Ya, simple ya, Simple ya. nggak terlalu jelimet lah Nggak. Pertamina Shop ya. Tapi walaupun namanya Pertamina Shop itu nggak wajib juga menjual barang-barang Pertamina semua. Oke. Yang penting jangan barang bersaing ya, jangan Iya. Pertamina. Bisa juga barang-barang dari mitra-mitra desa, UMKM atau BUMN lain juga bisa ya, kayak Briling, kayak Agen 46 atau Telkom, Pulsa, semua itu bisa. Itu bisa kita sinergikan di situ. Yang penting keberadaan Pertashop itu sebagai traffic magnet baru mengkombinasikan semua bisnis sehingga ya bagi desa sendiri secara jangka panjang, secara jangka pendek maupun panjang akan bisa menghasilkan perputaran uang yang tinggi dan balik-balik lagi akan menghasilkan balik lagi ke desa untuk kesejahteraan mereka juga. Wih, keren banget. Tapi memang banyak banget ya Pak yang bisa dijual di Pertashop itu ya Ya. Pak ya. Tapi saya pengen tahu deh apa sih yang dijual di Pertashop selain BBM? Ya selain BBM memang itu intinya Pertashop ya. Yang penting kita juga akan propose nih tahun ini kita program fokus untuk intensifikasi. Kemarin kan ekspansi ya, jualan BBM full. Nah sekarang kita intensifikasi, jual produk internal Pertamina dulu deh.
LPG. Oke. Tapi yang non subsidi ya 5,5 Bregas, 12 kilo pelumas. Oke. Kita jual. Kita udah bikin paket-paket yang murah meriah lah buat mitra sobat Koko nanti. Kemudian tadi ya kita kerjasama sekarang dengan Briling lagi kerjasama tuh. Jadi bisa combine di situ. Nanti juga pupuk rencananya pupuk Indonesia. Ya yang nggak kalah ini ya berarti produk UMKM setempat. Mungkin desanya produksi apa yang terkenal di situ kayak di Garut, dodol gitu misalnya bisa jadi ya. Yang itu bisa kita kembangkan yang unik masing-masing daerah. Yang pokoknya Pertasop itu sebagai etalase lah. Etalase one stop shopping kalau bisa kita bikin. Keren. Di desa. Semuanya ada. Ada. Jangan hanya ke mall di kota. Kalau mall di desanya apa? Pertasop. Keren. Jauh-jauh ke desa pokoknya mau ingin lihat Pertasop nih ya. Iya, Lengkap. betul. Tapi ini nih Pak, ini yang beberapa kali saya lihat Pertasop itu tuh BBM-nya itu Pertamax dan juga Dexlite. Itu ada alasan dibalik itu nggak sih Pak sebenarnya Kenapa Pak? nggak premium? Kenapa nggak solar? Ada, ya kan ada yang lain gitu. Pertanyaannya nggak berani langsung nanya. Iya. Jadi ini memang kita punya misi ini ya, misi tidak hanya misi Indonesia, misi dunia ya. Karena sesuai protokol Paris itu salah 2016 ya. Itu RON ya, ingin tahu ya. Itu kan minimal 91. Oh, minimal tuh Pak. Minimal 91. Karena kita sekarang premium berapa? 88. 88. Solar setannya juga berapa setan numbernya kan? Setan number ya, bukan setan itu tuh. Ya, setan numbernya juga ini ya. Jadi itu nggak masuk. Ya. Cuman Pertalite pun Nggak belum masuk ya. 90. 91 itu udah tonton global dan semua negara lain tetangga kita udah semua, kita yang belum. Jadi mengikuti itu Iya, jangan kita nanti Indonesia negara terbesar tapi juga ngerusak lingkungan gitu. Maka itu di RON 92 kita dorong sesuai juga program KLHK ya, kita dorong semua penggunaan RON 92. Ya kalau bisa lebih tinggi dari itu lebih bagus ya. RON 95, RON 98 seperti itu. Jadi itulah dasarnya. Jadi mau kita berikan BBM berkualitas yang ramah juga terhadap lingkungan gitu. Tapi kalau lihat kan Pertasop kan banyak banget ya Pak tersebar tuh di berbagai desa dan daerah nih. Tapi ada berapa macam sih Pak sebenarnya Pertasop ini dan kalau saya lihat kan beda-beda nih bentuk bangunannya gitu. Ya, sebenarnya Pertasop itu kita desain awal ada 3 ya. 3. Itu memang kita sesuaikan dengan potensi omset ya. Yang paling kecil dan yang paling banyak ya, mungkin 99,99% itu Pertasop jenis gold ya. Itu yang untuk Pertasop yang paling sederhana ya, untuk omset di bawah 1.000 liter per hari lah ya, dari 400 liter per hari, 500 liter per hari. Itu cocoknya gold ya. Investasi juga rendah, lahannya juga kecil ya, modal juga kecil. Nah, meningkat lagi kalau omsetnya 1.000 sampai 3.000 kita tawarkan jenis yang platinum. Ya, platinum lebih gede omsetnya ya 1.000 sampai 3.000 meter. Investasi sedikit lebih tinggi ya gitu ya. Tapi tentu hepengnya lebih bagus lah ya. Lebih bagus. Nabung Pak ya? Ya, nabung. Pengennya langsung diamond. Nah, kalau diamond itu 3.000 sampai 5.000 potensi omsetnya ya. Itu bedanya sama platinum apa kan gitu ya? Secara sama di diamond nanti kita udah kembangkan juga bangunan-bangunan non retail. Itu bisa ditambahkan di sana. Walaupun jenis gold pun bisa sebenarnya gitu loh. Tapi yang diamond tuh udah lengkap lah. Udah seperti SPBU Mini gitu ya. Dan SPBU Mini. Kalau mau lagi naik ke SPBU bisa. Bisa. Tapi ya kira-kira nggak tahu sih berapa tahun lagi saya perlu nabung ya Pak ya. Iya. Ya kan udah dapat untung dari gold. Tabung. Nah, tiba-tiba daerah jadi rame. Iya benar. Tiba representasi nggak cukup. Nanti 2 jam habis. Nah, ayo kita ningkatin. Kalau nggak bisa platinum, dan ayo naik ke SPBU. Kita buka. Amin. Dan itu juga dibantu ya Pak sama pihak. Oh iya, kami memantau itu. Kalau memang ada mitra yang berminat investasi asal lokasinya bagus ya, kanibalismenya tidak tinggi ya, sampai kita bangun Pertasop nanti saudara ini nanti kena gitu ya. Jadi sangat memungkinkan. Nah, itu variasi kita bikin itu untuk coba memetakan potensi masing-masing calon mitra lah. Mereka mampunya di mana. Oke. Jadi ada opsinya. Jadi ya Sobat Koko yang pengen punya Pertasop gitu kan. Mimpi aja dulu nggak apa-apa, bagus dong. Iya. Cita-cita. Ini udah ada. Nggak usah mimpi, nggak gede kok. Nggak gede kok. Jadi tinggal minta orang tua dikasih. Iya, di planning aja mau yang mana dari pilihan yang tadi udah langsung dar. Mau hadiah ulang tahun apa Pertasop? Yang diamond. Kamu nggak mau yang SPBU aja? Langsung gede. Atau minta maharnya Pertasop. Mahar aja minta. Dengan Pertasop dibayar tunai gitu. Iya. Pak, kalau kita ngobrolin Pertasop lagi masih di seputar Pertasop,
yang sudah tersebar se-Indonesia itu total ada berapa Pertashop, Pak? Nah, oke. Tahu nggak SPBU itu berapa total Indonesia sekarang? Pertashop ini kan baru 2 tahun ya. Sebelum kan kita SPBU yang Iya. terkenal ya. Berapaan? Perkiraan aja. 5.000. Wrong. Lebih. Mungkin di atas 10.000, Pak. Oh, salah juga kegedean. 8.000. Jadi 7.000-an. Wih, aku menang. Nah, sampai posisi 5 Maret ini, Pertashop kan baru Februari 2020 nih kita launching ya. Sampai sekarang tuh udah 4.672 per 5 Maret. Itu udah lebih dari setengahnya loh, Pak. Hah? Udah lebih, tadi 7.000 SPBU. Iya, itu dan lebih Dan 60%. Ya. Pak, 2 tahun loh, Pak, 2 itu. tahun. Itu wah, cepet banget ya. Cepet banget. Iya. 2 Kita tahun. mungkin pakai BBM-nya Pertamax Turbo itu. Kencang. Wah. Iya. Bisnisnya Jadi, menang turbo ya. Itu hampir rata ya se Indonesia. Walaupun populasi terbanyaknya emang Jawa ya, Sumatera gitu. Menyusul Kalimantan, Sulawesi, yang di mainland ya, pulau-pulau yang ada depo-depo Pertamina itu tersebar merata di Indonesia. Wow, kan itu banyak banget ya Pak, 4.000-an tuh. Sebenarnya Banyak. susah nggak sih Pak nentuin berapa titik-titiknya di mana aja kira-kira? Oh ini berpotensi nih buat didirikan Pertashop. Kan saya pengen punya nih, Pak. Jadi siapa tahu jadi gambaran Ya, gitu. jadi gambaran ya. Tips and trick. Oke. Tidak hanya tips triknya juga ya. Oke. Yang penting kalau mau Pertashop itu ya nggak Pertashop, SPBU semua lebih penting akses dulu. Ada jalannya nggak gitu loh. Oh iya. Tiba jalan setapak gimana kita ngirimnya? Mungkin ya jalan misalnya minimal di mobil tangki lah yang ukuran mobil tangki air lah ya yang 8 ton gitu ya. Itu bisa ya kan untuk mengirim nanti BBM-nya. Sama mengirim modular juga. Modular kan gede tuh lumayan gitu. Kan nggak mungkin dikirim pakai motor ya. Modularnya kayak mobil juga. Kira-kira jembatannya ada nggak? Oh jembatan. Iya Ya, itu juga tuh jalannya bagus. Gitu butuh jembatan kayu. Wah. Nah, itu mestilah kan kita Indonesia ini luas sekali ya, macam-macam lah di daerah. Tapi 2 hal itu mesti dipastikan dulu aksesnya ada, jembatannya bagus bisa untuk dilalui lah mobil-mobil tangki kecil kita nanti. Kita nggak ngirim pakai mobil gede-gede kayak di sini nih, enggak. Kita mobil kecil nanti pengirimannya. Cuma itu kan tetap harus ada kriteria ya. Jangan jalan setapak gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga harus ada ini nih. Lighting. Listrik, listrik. Dia Kenapa mau show? Karena buka Pertashop harus ada studio syuting. Iya. Listrik. Nih kayak Kes nih, Pak, ada kemarin mau Pertashop di pedalaman Kalimantan. Listriknya belum masuk. Kami tetap membangun, Pak, tapi pakai genset. Ya kan mahal. Nanti gede pasak pada tiang. Genset pakai solar. Iya. Ya kan pakai Dexlight gitu. Habis. Jadi listrik ya, Pak ya. Listrik lah yang listrik stabil daerah. Rasa listrik tingkat electricity kita kan udah bagus Indonesia ya. Harusnya nggak masalah kecuali itu daerah pedalaman ya itu kita akui. Dan yang paling penting lokasi yang kita bangun memiliki potensi keekonomian. Potensi keekonomian kalau bahasa orang pasaran kita di SPBU itu adalah omsetnya. Omset minimal tuh 400 liter per hari bisa tercapai lah. Oke, jadi di research juga itu market-market yang di sekitaran situ Ya, ya. berapa sih kira kalau aku diriin di sini mobil sehari lewat berapa motor kira-kira yang ngisi bisa nggak 400 liter sehari. Jadi itu udah kita hitung tuh dengan investasi modal Pertashop Minimal. dengan omset 400 liter per hari itu perkiraan di bawah 5 tahun bisa balik modal. Apalagi lebih tinggi dari itu. Oh iya. 500, 600 ya 3 tahun, 2 tahun. Kalau bisa 1.000 bisa setahun balik modal. Dan 1.000 tuh sangat mungkin banyak Pertashop yang omsetnya 1.000 juga tergantung lokasi. Iya. Ya, jadi kalau ini kan Sering lewat anak nggak? anak Menteng, anak Perindah ya. Nah, bangun di situ kan mobil semua itu. Amin. Cun. Iya, kalau saya anak hutan gitu yang lewat singa, macan ya susah di situ. Susah dong. Susah sih, Pak. Susah. Macan gimana? Iya. Tapi ini Pak, pertanyaan yang dari tadi Fahri teman saya udah siapin buku ya buat nyatet ya. Iya. Udah siap Pak Fahri ya. Udah hitung-hitung lah. Udah hitung-hitung nih. Gimana sih Pak cara biar punya Pertashop dan kira-kira perlu cuan dana berapa ini Pak buat satu Pertashop? Siap-siap Fahri ya. Oke. Catat ya. Oke. Mana nggak dicatat Otaknya. otaknya ya. Rekam saya record. Iya. Jadi caranya gampang ya, tinggal masuk ke website kita ya, Oke. www.kemitraan.pertamina.com. Ya, itu di situ lengkap itu. Di situ tuh sebenarnya ada pengen daftar SPBU, pengen daftar Pertashop, pengen daftar LPG, pengen daftar apalagi di situ ada nanti termasuk pendaftaran Endeavor ada semua situ. Oke. Tinggal pilih laman Pertashop. Ada semua tuh infonya. Misalnya info aja bisa, langsung gabung juga ada. Tinggal klik di situ, ikutin gampang lah prosesnya. Kayak anak-anak milenial saya kira gampang ngikutin. Kalau kita yang udah tua-tua mungkin kayak kacamata Sulit ya. dulu ya. Tapi itu gampang ngikutin. Nah, yang paling penting kan perkiraan nih ya. Kita kalau mau bisnis
pegang Siap-siap. dompet dulu, Betul. bertransaksi, Iya. gitu. Ya memang perkiraan kasar petasop 300-an juta lah ya. 300. Oke, 300. Ada lah Pak Ari. Ya, itu terdiri dari harga modular sendiri. Modular. Itu kita tinggal knockdown ini, pesan ke pabrik kirim. Itu udah termasuk ongkos kirim, ongkos install semua. Itu mungkin 200-an juta lah sampai 220 juta. Nanti biaya pematangan lahan perlu lah ya. Ya, pematangan lahan. Jangan sampai lahannya di jurang ya, nimbunnya susah. Oh. Ya, karya nggak datar, harganya nggak mahal gitu ya. Semakin dalam semakin mahal ya. Kemudian penebusan ya, sekali tebus kan kalau yang gold itu kan kapasitasnya 3 ton ya. 3,5 ton itu 2 ton. Itu mesti disiapin tuh duit untuk nembus 2 ton ya. Sama stoknya gitu ya. Kemudian perizinan murah. Ini Pertasop nih perizinan udah kita desain beda sama SPBU. SPBU kan rumit ya, panjang ya, risikonya tinggi. Pertasop ini gampang nih, perizinan udah kita bikin, kita udah kerjasama dengan Kementerian KLHK, PUPR, SDM, Kemendagri, kita bikin sangat-sangat simpel ya, menengah rendah izinnya, simpel. Istilahnya kalau ngisi di OSS itu mungkin sejam 2 jam udah bisa, self declaration aja, nggak perlu kita datang ke Pemda. Bisa izin kita datang ke Pemda, masuk meja Pak, izin, enggak. Ini pakai buka laptop, isi. Langsung ya. Langsung. Iya, maka anak milenial dituntut ya, dia lebih bisa plototin ini ya, plototin laptopnya gitu, websitenya gitu loh. Iya, jadi sekitar itulah, nggak banyak kan? 300-an. Iya. Ya belanja Lebaran THR dapat. Amin. Amin dulu. Sobat Koko juga mungkin pengen amin. Itu berarti kisarannya ya udah tahun ya Udah sekarang tahu. ya. Nah nih Pak, saya kan punya kampung. Dari ayah saya itu di Jawa Tengah gitu, di desa di pelosok banget. Nah untuk ke SPBU itu mungkin 10 kilo kali ya Pak ya, 10 kilo lebih lah. Nah kalau misalnya saya buka di sekitaran rumah itu berarti bisa ya Pak ya? Ya bisa ya, balik lagi. Jalannya ada nggak? Jalannya ada Jalan sih. ada. Jalan ada sih. Kemudian listrik ada ya. Kalau tapi selama tidak yang tangki besar itu sih aman sih Pak. Iya, jalan-jalan kecamatan lah ya. Iya, bisa kan? ya. Mobil air masuk ya. Iya. Ukurannya gitu. Nah Ya, itu sistem kerjasamanya itu gimana Pak? ya gampang. Ini karena ini kan Pertasop ini investasinya kecil tadi ya. Iya. Jadi memang kita minta mitra langsung, calon mitra yang investasi semua ya. Oke. Kita di sini nanti kalau juga nyuplai minyak, ya, branding, semua aturan-aturan itu mitra nanti yang namanya Dodo ya. Iya. Dealer on, dealer operate ya. Oke. Kita yang punya, kita operasiin ya. Iya. Kalau ke Pertamina ada itu Koko, company on, company operate gitu. Iya. Tapi itu kan nggak banyak, main di SPBU itu nggak di Pertasop. Oke. Semua tipe Dodo nanti kita rekomend untuk Dodo. Ya. Oh. Jadi memang kita yang invest, Iya. kita yang operate, kita yang menikmati full hasilnya, nggak bagi-bagi. Ya ada juga mungkin yang bagi tapi itu kan dibagi-bagi. Iya. Ini marginnya lumayan lah, 2 kali lipat margin SPBU nih. Wih. 2 kali Pak. 2 kali lipat. Aduh, pengen jadinya beneran. Sobat pengen. Koko masa nggak tertarik sih? Iya. Ini 2 kali loh Nabung margin. dulu ya dah. Iya, bisa kok. Bisa. Bisa. Ini kira-kira kerjasamanya berapa tahun Pak itu? Kita desain 10 tahun lah ya. 10 tahun. Belum pensiun kan? Belum Belum juga kerja. juga punya keluarga. Ya, Oh ya. gitu Pak. 10 tahun. Ha. 10 tahun lah pas lah ya. Berarti Kan ini bisa 5 tahun taruh kalau omsetnya minimal aja. 5 tahun balik modal, 5 tahun menikmati gitu ya. Iya sih. Iya. Iya Nah, sih, kalau omset lebih gede lagi ya 2 tahun balik modal, 8 tahun menikmati. Iya. plan jangka panjang cocok banget ya. Cocok. Terus Pak, ya. di atas 10 tahun tahun ke-11 buka yang baru Wih. gitu kan lagi. Kalau bikin lagi. SPBU. Tahun-tahun ketiga aja buka baru. Dia nggak Iya. usah nunggu, ya kan? Iya Kan sih. udah bisa dijaminkan minjam lagi gitu ya. Terus pas saya itu pernah dengar ada standar HSSE ya Pak nggak salah. Bahasanya udah keren ya. Wih, HSSE. Iya. Tapi sebenarnya itu bagaimana sih Pak? Safety ya, bahasa sederhananya safety. Safety, Safety. ya. Safety. Jadi banyak yang nanya-nanya nih mungkin aman nggak sih sebenarnya safety-nya gitu. Iya, soal orang kan sering dengar ya. Banyak yang jual botolan, sebelum itu Iya. meledak, kebakarinnya kebakar, petang kebakar gitu ya. Dan jadi memang Pertasop ini produk udah resmi yang kita melalui beberapa proses yang lumayan cukup panjang ya. Masukin telah desain ke SDM, nanti kita diuji teknis di PUPR ya, kelayakannya semua. Jadi kaidahnya udah mengikuti standar nasional ya. Kita istilah udah follow standar UL 2085 ya, itu standar internasionalnya. Jadi tanki ini double wall nih. Wih, Double wall. double wall.
Kalau rata-rata SPBU sekarang single wall tapi dia ditanam. Ini karena Pertashop Gold ini di atas, memang standar untuk Goselin itu dia double wall. Oh. Tidak cukup double wall, di dalamnya dikasih lagi dengan insulation. Ya. Insulation itu gunanya apa? Kalau nih kita udah melakukan uji bakar nih, dibakar itu kemarin di Bandung nggak salah ya, dibakar Pertashop sampai 1000 derajat Fahrenheit. Oke. Fahrenheit itu misal 500-600 derajat Celcius lah ya, tidak meledak. Wow. Keren. Ya, nggak meledak dia gitu. Aman Safe. banget. Aman, safe Luar gitu loh. Safe. Jadi mungkin kalaupun ada kebakaran, sekitar kebakaran dia enggak gitu. Wih, iya, aman banget. ya. Aman. Gitu. Jadi itu udah jaminan ya. Kemudian juga kita standar safety jarak juga 7,5 meter ke sekelilingnya ada jarak amannya. Maka kita butuh tanahnya 210 meter lah, 15 ke 14 ada jarak aman juga. Jadi masalah ini juga ke atasnya ini ya bisa nampung. Kemudian untuk pencemaran lingkungan di bawahnya ada drain box, jadi ketampung semua gitu. Jadi sangat aman buat bisnis yang kecil ya, yang dikira orang itu berisiko, Bahaya. udah kita amankan di situ Wah, gitu loh. Ternyata lengkap banget ya. Tapi jangan tidur malam-malam sebelah Pertashop ya. Di rumah aja ya. Nah nih Pak, mungkin kalau kayak saya kan udah tertarik nih, mungkin Sobat Koko yang di rumah juga tertarik gitu. Nah ada nggak sih Pak pesan atau tips and trick yang bisa dibilang lebih bermanfaat lagi untuk Sobat Koko yang lagi ada di rumah yang tertarik sama untuk investasi ini? Ya, jadi memang Pertashop ini memang sangat-sangat cocok buat pebisnis pemula nih. Kita anak muda ya. Sobat Koko mungkin banyak orang muda lah ya. Milenial lah. Milenial itu sangat cocok dengan mereka. Tadi entry point-nya rendah ya, investasinya kecil ya kan. Prosesnya mudah, perizinannya mudah ya. Ya risiko juga kecil harusnya, kalau lokasinya bagus risiko aja kecil gitu. Balik modalnya cepat. Jadi secara risiko oke. Nah, anak muda sih lebih diperlukan apa? Ini perlu kreativitas yang cukup tinggi. Kalau bisa jangan hanya berhenti jualan itu. Tadi ya tambahkan lagi jualan. Oh, berminat nih, tambah LPG, tambah pelumas. Ada gue punya bisnis apa nih? Kerjasama misalnya sama BRI, sama Mandiri, sama apa atau sama Telkom, ya kan? Bikin lagi. Jadi betul-betul Pertashop itu inovasi ya. Dan etalase itu dibuat cantik ya? Dibuat tadi cantik. Ya, Pak, ya? Itu kan butuh energi ya. Iya. Butuh energi, butuh kreativitas, anak muda yang cocok. Wih. Anak muda yang cocok. Makanya Sobat Koko sangat pas sekali untuk memulai ini ya, entry point yang bagus ya. Minimal ini sebagai entry point. Entry point buat masuk ke dunia lain yang lebih, dunia bisnis lain yang lebih besar. Gitu. Baik jadi SPBU nantinya. Amin. Atau jadi pengusaha yang lain. Amin. Yang pasti berani mengambil risiko ya Pak. Jangan takut untuk melangkah ya Pak. Iya. Betul sekali. Cocok sekali. Cocok sekali. Nah nih Pak, sayang banget nih sebenarnya kita berdua masih pengen ngobrol. Mungkin Sobat Koko juga masih pengen minta insight baru, tapi sayangnya kita harus tutup acara ini di episode hari ini. Tapi Bapak kalau diundang main lagi ya sini Pak. Oke. Ini ya kita pengen ngucapin terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke sini. Semoga beneran mau untuk diundang lagi. Betul, pastinya. Saya tiap minggu 3 kali kesini soalnya. Wah, iya. Dan pastinya membuka pandangan Sobat Koko juga ya. Ya mungkin lagi bingung ya Pak, pengen investasi apa sih yang kira-kira nih nggak begitu beresiko, tapi aman, tapi punya penghasilan yang besar gitu. Mungkin ini ada salah satu solusinya ya dengan investasi di Pertashop ya Pak. Gitu. Betul. Terima kasih buat Sobat Koko yang udah nonton. Terima kasih banyak juga Pak sekali lagi. Sehat-sehat terus ya Pak. Sehat terus, Pak. Amin. Ya. Kalau gitu Sobat Koko biar keep up sama kita, langsung aja follow sosial medianya. Di Instagram ada @Pertamina_Retail, di Twitter ada @Pertamina_Retail, TikToknya ada di @Pertamina Retail Official, Facebooknya di PT Pertamina Retail Official, dan YouTube channelnya pastinya di Pertamina Retail. Jangan lupa buat komen, like, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya biar teman-teman tahu ya mau investasi nih. Pokoknya di Pertashop, oke? Betul. Jadi saya Laila Adarina pamit undur diri. Saya Fahri Rama pamit undur diri. Bye-bye. See you on the next episode. Bye-bye.